Bagaimana pendapat pian tentang pilih-pilih habaib alim dengan habaib yang tidak alim? Kalau yang alim dihormati, kalau dengan habaib yang tidak alim biasa-biasa saja. Layaknya dianggap orang biasa saja, tidak dihargai, ya janganlah. Ini ada dua hak ya, ada hak untuk para muhibbin, para pecinta ahlul bait, para pecinta habaib. Maka mereka harus bisa menempatkan mereka ahlul bait itu dengan hormat, karena menghormati darah yang ada di tubuh mereka, sebab mereka itu adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Biar bagaimanapun ya, menghormati mereka. Ini nasihat untuk yang para muhibbin, walaupun mereka bukan orang alim, karena mereka punya syarafun nasab, kemuliaan nasab, bersambung kepada Nabi. Bahkan ada yang mengatakan syarafun nasab itu di atas syaraful ilm. Kemuliaan nasab itu lebih daripada kemuliaan ilmu, sebab ilmu itu bisa diperoleh dari mana saja, bisa dipelajari. Tapi kalau nasab nggak bisa. Ente bukan Habib lalu ngaku Habib, nggak bisa. Sampai hari kiamat nggak bisa ente jadi Habib kalau ente memang bukan Habib. Kata orang dulu, sampai lebaran monyet mungkin nggak bisa jadi Habib. Nggak bisa. Kalau memang bukan keturunan Habib, jangan ngaku-ngaku jadi Habib, gitu ya. Jadi syarafun nasab itu murni pemberian dari Allah. Kemuliaan nasab itu murni Allah langsung yang memilih. Habaib itu dipilih Allah jadi Habib, bukan mereka yang milih. Ya Allah jadikan saya Habib, enggak. Allah langsung yang pilih dari alam ruh, mereka jadi Habib keturunan Nabi SAW. Tapi kalau ilmu, orang kafir bisa jadi alim. Orang kafir bisa alim. Saya teringat Habib Quraish Baharun, beliau cerita ketika sedang berada di pesawat, entah mau kemana beliau, di samping beliau ada bule, orang barat, orientalis, orang Eropa. Bule itu ngelihat Habib Quraish Baharun pakaian Islam, mungkin dengan jubahnya, penasaran. Diajak Habib Quraish bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Kaget Habib Quraish Baharun, bahasa Arabnya fasih, kata beliau. Arab asli, fasih. Udah gitu berbicara tafsir sama saya. Dia bilang, Anda tahu nggak tafsir Jalalain? Kata Habib Quraish, wah itu tafsir yang terkenal. Kata si Kristen, si orientalis ini, saya hafal tafsir Jalalain. Han alim pada pian gak hafal tafsir Jalalain. Si Kristen tadi hafal tafsir Jalalain. Dia orientalis, memang dia kuasai ilmu orang Islam. Maaf, bukan Kristen, dia ateisme, nggak punya agama, masih bingung nentuin agama, nggak punya agama, dia ateis, hafal tafsir Jalalain. Dia minta ke Habib Quraish, coba uji saya. Habib Quraish orang alim, keluaran Hadramaut, murid Habib Umar. Diuji, dites. Habib Quraish alim, Habib Quraish paham tafsir Jalalain. Saya uji, kata Habib Quraish, tentang beberapa ayat yang ada di tafsir Jalalain, saya suruh tafsirkan. Dia tafsirkan dengan jelas dan dia sebutkan nas yang tertulis di tafsir Jalalain, sedikit pun tidak ada yang salah. Hebat. Becabut. Amunnya bahapal bedahulu, mahapalinya mana? Ini becabut. Itu kawannya menjawab. Jadi kata Habib Quraish, nah kamu ini agamanya apa? Dia bilang ateis, gak punya agama. Terus menurutmu di antara sekian banyak agama, ketika kamu sedang membanding-bandingkan agama, proporsi membanding-bandingkan agama, mana yang paling pas? Dia bilang tidak ada yang paling pas di antara sekian agama yang saya pelajari kecuali Islam. Kalau gitu kata Habib Quraish, masuk Islam aja kamu. Maaf, hidayah yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya belum ada di hati saya. Paham tentang hidayah dia. Wah, ini orang alim tapi kafir, sia-sia. Jadi orang kafir bisa alim, begitu. Karena ilmu, kata Ibnu Khaldun, al-ilmu sina'atun yuhsinuhal barru wal fajir. Ilmu itu keterampilan yang bisa dipelajari oleh orang baik dan orang jahat. Iya, orang jahat banyak yang pintar juga ilmu, apalagi zaman sekarang mudah. Ada cara cepat baca kitab, praktis. Walaupun tidak begitu tahu apa itu mubtada, apa itu khabar. Iya. Jadi begitu. Tapi kalau syarafun nasab itu langsung pilihan Allah dan tidak bisa, tidak ada sekolahnya. Nggak ada sekolah orang jadi Habib tuh, nggak ada. Tapi kalau sekolah jadi orang alim banyak. Kalau sekolah supaya jadi Habib, nak bujur-bujur sekolah lah, nyaman kam jadi Habib, nggak bisa, nggak ada sekolahnya itu.
Tapi nasihat bagi Habib itu sendiri, jangan minta dihormati, karena datuk-datuk mereka tidak ada yang minta dihormati. Nah tadi kan kisah Sayyidina Ali Zainal Abidin, datuknya habaib sedunia itu. Kalau bukan Sayyidina Ali Zainal Abidin, nggak ada keturunan Sayyidina Husain. Satu-satunya anak Sayyidina Husain yang hidup Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu sumber mata air semua ahlul bait yang ada di dunia dari keturunan Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bagaimana beliau menampilkan sosok sebagai ahlul bait yang tidak suka kehormatan dan tidak marah ketika dicaci maki, malah dibalas dengan senyuman, malah dikasih uang yang nyaci maki, sampai yang nyaci makinya tadi malu. Nah, gitu ahlul bait. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dicaci maki 80 tahun oleh Bani Umayyah, nggak pernah balas. 80 tahun itu di dalam kitab Syarhul Yaqut tuh disebutkan 80 tahun di minbar-minbar dicaci makinya, tahu nggak? Di atas mimbar hari Jumat pas khutbah. Innallaha la'ana aliyan, sesungguhnya Allah melaknat Ali. Il'anuh, la'anallahu Ali, kata jamaahnya semua. Bayangkan 80 tahun kayak gitu, Sayyidina Ali senyum-senyum aja sampai Sayyidina Alinya meninggal. Itu terus berlangsung sampai di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru beliau hapus itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, gak pantas itu. Sayyidina Ali menantu Nabi, istrinya putri Nabi, anaknya Al Hasan Al Husain. Tapi siapa? Umar bin Abdul Aziz punya cara. Bagaimana caranya Umar bin Abdul Aziz menghentikan itu? Dia panggil orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, nanti saya akan menyampaikan khutbah. Di saat terakhir saya menyampaikan khutbah, kamu berdiri masuk masjid orang-orang Islam dan kamu bilang, hai Umar bin Abdul Aziz, saya ingin menikahi putrimu. Kamu bilang gitu ya. Nanti kan orang-orang pasti memandang kepada kamu dan mereka akan mengatakan, mana mungkin Umar bin Abdul Aziz menikahkan anaknya dengan Yahudi. Nah disitulah nanti saya akan jelaskan kepada jamaah. Si Yahudi ini mau, karena waktu itu yang jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Coba kan gak ada mau khalifah ini. Iya. Udah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz alim, khalifah yang adil. Bahkan dalam riwayat, serigala tidak pernah memangsa domba selama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dari saking adilnya. Pas Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbah, di akhir khutbah itu biasanya orang-orang mengatakan innallaha la'ana Ali, sungguhnya Allah melaknat Ali. Wah, bahasa apa ini? Cacian makin bagaimana ini? Sampai Sayyidina Alinya meninggal masih berlanjut itu. Akhirnya apa? Yahudi tadi berdiri sesuai dengan rencana yang disusun oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kata Yahudi itu, wahai Umar bin Abdul Aziz, saya ingin menikahi putrimu. Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, hai jamaah, apakah mungkin sosok Umar bin Abdul Aziz menikahkan putrinya dengan laki-laki Yahudi ini? Gak mungkin, kata jamaah semuanya. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjelaskan kepada jamaah semua, apakah mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya Fatimah dengan orang bejat? Jika Ali bejat, nggak mungkin Fatimah dinikahkan oleh Nabi dengan Ali. Saya aja Umar bin Abdul Aziz nggak mau milih mantu orang sembarangan. Masa Nabi milih mantu orang sembarangan? Akhirnya semua jamaah memandang satu sama lain. Oh, betul juga, betul juga. Berarti kami selama ini melaknat Sayyidina Ali salah. Salah kamu. Masa Nabi memilih mantu orang jahat, orang terlaknat? Nggak mungkin. Saya aja nggak mau jadiin Yahudi itu mantu. Betul juga. Kamu mau nggak punya mantu dilaknat sama Allah Ta'ala? Nggak mau. Masa Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali yang dilaknat oleh Allah? Nggak mungkin kan? Iya betul juga. Berarti kami salah. Salah kalian. Terus Amirul Mukminin yang benar apa? Yang benar itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Baca itu. Dari sejak itu akhirnya mereka semua membaca di setiap selesai khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhiril ayah. Dan sampai saat ini kita mengikutinya. Bujur kada? Nah, kada tahu yang sejarahnya itu. Itu sempat dihapus dulu. Sunnah membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhiril ayah sempat dihapus 80 tahun, diganti dengan melaknat Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang berjasa untuk mengembalikannya kembali untuk dibaca di setiap selesai khutbah. Tidak tahu, andai kata bukan perjuangan Umar bin Abdul Aziz,
bisa-bisa sampai sekarang melaknat Sayyidina Ali, naudzubillah. Orang yang terbebas dari laknat, orang yang terbebas dari celak karena kedengkian mereka saja dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada reaksi Sayyidina Ali bin Abi Thalib marah, dicaci maki? Enggak. Itulah datuknya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Jadi nasihat ini untuk yang para muhibbin, kamu juga harus tahu diri. Ini Habib, hormati. Tapi Habib untuk Habibnya sendiri jangan minta dihormati. Biar serahkan kepada Allah. Jika mereka menghormati, ya keuntungan kembali kepada mereka juga. Jika mereka tidak menghormati, kita juga Ahlul Bait tidak minta dihormati kok. Kita nggak minta tangan kita dicium. Orang kamu yang mau cium. Kalau nggak dicium juga nggak apa-apa. Emang buntung tangan kalau nggak dicium? Bahkan Sayyidina Abu Bakar Al-Adani mengatakan, orang yang mencium tanganku sama dengan mematahkan tanganku. Orang nyium kakiku sama dengan mencongkel dua mataku. Begitu. Tapi para muhibbin ini kadang karena terbawa rasa cintanya, dia memandang Ahlul Bait itu bukan seorang manusia tetangganya atau orang dia kenal sebagai kawan, tapi dia memandang di darah orang ini ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka kadang mencium tangan Ahlul Bait. Karena itu, karena dorongan itu mereka terkadang memeluk Ahlul Bait. Dan itu yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas karena dia tahu ini keluarga Nabi. Begitu. Walaupun mereka tidak minta itu, mereka tidak ingin dihormati. Tapi para muhibbin ini yang kadang-kala menyaksikan hakikat Ahlul Bait ini adalah darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena tidak bisa mencium tangan Nabi, maka mereka memandang kepada hakikat Ahlul Bait setidaknya bisa mencium tangan anak cucunya. Itu kadangkala perasaan para muhibbin sehingga terbawa untuk menghormati Ahlul Bait Nabi, dan itu hak mereka. Adapun hak Ahlul Bait jangan sesekali minta dihormati. Karena itu bukan ajaran dan dan thariqat para ajdad, para leluhur Al-Ba'alawi khususnya, dan Ahlul Bait Nabi secara umum. Mudah-mudahan terjawab.